Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Taufik dengan Bayi di channel Ika Taga. Kali ini ya, sebelumnya memang gentayangan 3, cuman sekarang ada perubahan nama karena ada sedikit kekeliruan terhadap nama channel sebelumnya. Itu pun atas rekomendasi dari Bayi. Nah, sekarang sedikit atau sekedar informasi buat kalian semua, sekarang berubah menjadi Ika Taga. Ika Taga adalah sebuah singkatan yang kepanjangannya adalah Ikab Tabir Alam Gaib, seperti itu. Tanpa lama-lama lagi, kita sekarang akan membahas kembali seputar gunung. Sekarang akan membahas gunung yang berada di Jawa Timur yang sudah terkenal di kalangan pendaki tentunya, yakni Gunung Arjuna. Yang khususnya akan membahas jalur atau Via Tretes yang sudah banyak juga dikenali keangkerannya, mistis dan lain sebagainya oleh kalangan para pendaki tentunya. Jadi tunggu apa lagi? Simak videonya sampai selesai. Oke, Bayi. Alhamdulillah kesempatan kali ini kita akan membahas kembali seputar gunung, yakni Gunung Arjuna terletak di Jawa Timur dan akan membahas di jalur Tretes kali ini. Seperti biasa di video-video sebelumnya akan membahas seputar mistis atau misteri dari lokasi tersebut. Tanpa lama lagi, saya persilakan aja langsung ke Pai untuk membahas Gunung Arjuna Via Tretes ini. Saya persilakan. Jalur Tretes ya. Iya, Lokasinya Gunung Arjuna yang ada di Jawa Timur. Saya akan coba untuk melihat dari sini ya. Mitosnya ini banyak tentang segi mistisnya ya. Iya. Atau tentang apa gaib lah gitu ya. Terutama yang di banyak sebelum masuk gitu. Terutama banyak cerita-cerita dari pendaki dari Lembah Kidang, terus di Alas Lawijiwo yang memang sudah terkenal angkernya gitu. Cuman sekarang pendapat dari Pak Andi gitu ya. Silakan Pak. Alas Lawijiwo. Ya. Saya akan coba maju dulu ya. Jalur Tretes ya. Tretes Gunung Arjuna. Seperti biasa teman-teman atau penonton semuanya, Pai akan mencoba masuk ke lokasi tersebut menggunakan ilmu batinnya. Percaya atau tidak percaya itu balik lagi kepada penonton semuanya. Pai menggunakan ilmu batinnya untuk para teman-teman atau penonton yang mengetahui atau paham mengenai ilmu batin, mungkin mengerti terkait apa yang dilakukan Pai sekarang. Kayak gitu. Dan sekarang Pai akan mencoba kembali menganalisa, menelusuri jalur Tretes Gunung Arjuna ini. Dan seperti apa pendapat dari Pai mengenai mistisnya? Kita tunggu aja dulu hasilnya yang ditelusuri oleh Pai sekarang. Apakah akan semenarik dengan gunung-gunung lainnya seperti Gunung Salak, Gunung Lawu yang sangat menarik ceritanya? Dan bagaimanakah untuk Gunung Arjuna ini gitu? Kita tunggu aja. Tapi nggak semudah itu ya, nggak segampang itu masuknya. Oke. Ini harus seperti ada semacam kayak apa ya, kayak ritual lah gitu ya. Nggak seenaknya langsung masuk ya. Kalau secara masuk apa ya, Pendaki alam gaib gitu. Alam gaib. Kalau secara misalkan pendaki mungkin ya biasa aja ya. Kalau secara langsung kita mau masuk ke alam gitu ya, alam yang ada di Jawa Gunung Arjuna ya. Iya. Agak-agak susah gitu ya. Beda dengan gunung lainnya. Beda sama gunung lainnya, harus ada semacam kayak ritual atau apa ya, harus ada semacam kayak Syarat mungkin syarat atau meminta kuncen lah, semacam ada kuncen di sana ya. Cuman untuk kontennya itu manusia kah atau gimana? Saya akan coba bentar. Ini cukup menarik. Berbeda dengan gunung-gunung lainnya, Pai kalau masuk ke alam gaibnya itu tidak serumit sekarang gitu. Sekarang sedikit ada rumit
yakni harus sedikit ritual atau izin dan lain sebagainya. Terkhusus untuk kali ini ya. Tapi ini masih di bawah ya. Ini masih di bawah, belum masuk gitu ya. Iya. Apa itu tadi? Kali apa? Alas lalu jiwa. Nah, masih di sana ya. Di sana juga saya udah kena apa ini? Udah ada, nggak diperbolehkan masuk gitu ya. Harus minta izin dulu gitu. Saya akan coba nanti kepada siapa harus minta izinnya. Oh iya, ada seorang penunggu laki-laki besar, tinggi. Mungkin harus ke sini ya, saya minta izinnya ya. Silakan. Dan saya akan coba untuk menghampirinya, untuk mendekat dia. Ini kayaknya bukan seperti bangsa atau kita ya, atau seperti manusia layaknya umumnya seperti kita ya. Ini semacam kayak apa ya? Bukan genderuwo ya, apa ya? Kalau di pawayangan itu disebutnya apa? Buta ya. Kalau di pawayangan gitu ya. Ini semacam kayak gitu ini Gunung Arjuna ini. Jadi banyak segi mistisnya, makhluk halusnya atau makhluk gaibnya itu hampir keseluruhannya itu dikuasai oleh para buta ya. Kalau di segi pewayangan ya. Kalau mungkin menurut kita itu semacam apa, genderuwo mungkin ya. Kayak gitulah. Saya baru menghampiri. Saya disuruh ngambil apa ini ya, semacam sesaji ya. Saya jalan, di sana ada kali ya, ada kali kecil, nggak tahu nih ada kali, cuman penglihatan saya di sini ada kali ya. Ada airnya. Ya saya disuruh berendam dulu di sana. Cuman saya belum masuk ya. Belum masuk. Cuman saya baru disuruh gitu ya. Disuruh berendam gitu di sana, di kali itu, untuk menetralisir diri saya katanya gitu. Kita tunggu aja dulu. Namun saya pribadi nggak mau ya. Di sana saya disuruh langsung masuk gitu ya, ke kali gitu untuk menetralisir diri saya. Saya akan coba lagi untuk memahami dulu ya, apa itu maknanya gitu ya, atau tujuannya dia itu apa gitu, sampai saya harus masuk ke kali itu. Oke, mungkin di sini ada sedikit kesamaan dengan yang di Gunung Lawu ya teman-teman. Yang dimana Bayu waktu itu mau dihadapkan sama sosok penguasa di sana, sang raja. Namun Bayu disuruh untuk seperti mandi dulu itu ya, di mata air seperti itu, baru diizinkan. Nah, mungkin ada sedikit kesamaan sama sekarang gitu. Cuma entah apakah ini sama dengan Gunung Lawu seperti ini atau berbeda gitu. Kita tunggu aja dulu. Saya nggak boleh masuk ya, atau nggak diizinkan gitu ya untuk ke sana kalau saya nggak melakukan apa yang dia suruh kepada diri saya, menurut dia atau dia ya.
Ini untuk menetralisir badan kamu, misalkan kamu enggak tercium lah aroma manusianya. Ditakutkan ya sama dia itu, atau misalnya si bangsa dia itu menyangka diri saya itu apa makanan atau apalah gitu ya. Yang takutannya kayak gitu. Lantas sekarang yang mau dilakukan seperti apa? Mungkin saya akan coba ya untuk masuk ya, karena saya akan ingin tahu sebetulnya apa gitu ya mistisnya di Gunung Arjuna ini. Oke. Saya akan coba untuk melepas dulu janji saya. Oke teman-teman, kali ini Pak Yi akan mencoba melakukan apa yang disuruh atau diminta oleh, bisa kita sebut kuncen yang ada di sana, yang dimana Pak Yi disuruh untuk mandi di sana atau masuk ke dalam air atau kali yang ada di sana dengan tujuan untuk menetralisir supaya aroma atau bau manusia dari Pak Yi ini tidak tercium oleh makhluk yang ada di sana. Mungkin ini penonton bisa saksikan reaksi yang dirasakan oleh Pak Yi, sama halnya seperti kita kena air atau hal lain sebagainya gitu. Sekarang bisa dilihat sendiri oleh teman-teman sendiri bagaimana reaksinya gitu. Cuman semoga tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan gitu. Sampai keringat ya. Mungkin boleh sedikit diceritakan. Sampai keringatan, dingin gitu ya. Oke. Semoga tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Ya udah. Sekarang sudah berada di atas ya, di atas kali itu ya. Dan saya diberi petunjuk tidak diperbolehkan untuk membahas satupun di sini katanya. Lalu cuman kamu untuk melihat-lihat aja. Silakan kamu lihat-lihat aja, cuman kamu nggak boleh membicarakan satupun yang kamu lihat dari sini. Oke. Saya bingung ini harus gimana. Sedangkan kan ini untuk saya membuat konten gitu ya, konten tentang mistis gitu ya, yang ada di lokasinya Gunung Arjuna. Bisa akan coba lagi untuk berkomunikasi. Nampaknya tidak dapat izin dari kita sebut kuncen yang ada di sana. Apa yang dilihat oleh Pak Yi di sana tidak boleh dipublikasikan atau dibicarakan terhadap orang lain. Dan mungkin sekarang Pak Yi sedang berusaha untuk bernegosiasi dengan beliau, semoga mendapatkan kesepakatan yang kita harapkan atau diizinkan Pak Yi untuk masuk lebih dalam ke alas Lali Jiwo ini atau Gunung Arjuna ini via teratus. Mungkin Bayi sekarang sedang melihat-lihat sesuatu atau apa, kita tunggu aja dulu seperti apa hasilnya yang didapat oleh Pak Yi. Sama hasilnya nggak diperbolehkan untuk dibicarakan ya. Sama sih. Kalau untuk melihat-lihat silakan aja, cuman ya untuk bicarakan dikasih tahu gitu ya, tidak diperbolehkan di sini. Terkhusus untuk yang lokasi itu atau bagaimana? Atau keseluruhan tidak boleh dibicarakan? Keseluruhan, ini keseluruhan. Soalnya ini
gimana ya? Tapi kalau memang benar-benar tidak boleh diizinkan, mungkin tidak apa-apa ya, karena supaya tidak terjadi hal yang tidak kita inginkan gitu. Cuman yang bisa saya tangkap, berarti ini memang tempat-tempat yang memang begitu berbeda dengan tempat lainnya, sehingga tidak diperbolehkan untuk dipublikasikan dari sisi alam gaibnya atau makhluk halus yang ada di sana sebenarnya seperti apa, lokasinya seperti apa, alam gaibnya. Kalau memang tetap tidak diizinkan, oke, gak apa-apa. Yang penting tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Kalau mau misalnya kamu ini seperti ingin dibicarakan tentang Gunung Arjuno gitu ya, kamu silakan aja tentang kisah-kisah Ramayana gitu ya, atau kisah-kisah pewayangan inilah. Kalau di segi mistisnya atau sisi gaibnya tidak diperbolehkan. Berarti masih tetap sama ya, tidak diperbolehkan. Tapi kalau memang itu hal terbaik, oke, gak apa-apa. Mungkin dari Pak sendiri mungkin akan melanjutkan melihat, ya silahkan, tidak apa-apa. Tapi tidak akan dipublikasikan mengenai keadaan di sana seperti apanya, kayak gitu ya. Karena kan soalnya ini cukup menarik juga buat saya sendiri gitu, dimana di gunung-gunung lainnya yang pernah saya bahas sendiri bersama Bayi, seperti Gunung Salak, Lawu, Merapi, itu tidak seperti ini gitu. Ini sampai-sampai tidak diizinkan oleh kuncen yang ada di sana. Mungkin Pak sekarang sedang melihat-lihat yang ada di sana seperti apa, cuman sayang sekali tidak dapat diberi informasi kepada kita semua, tidak akan dibicarakan, karena ditakutkannya apabila melanggar akan terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan tentunya. Dan sedikit bisa saya tangkap juga, ini memang tempat ada sangkut pautnya seperti yang tadi dikatakan Pak Ayi. Boleh dibicarakan, tetapi yang mengenai pewayangan dan lain sebagainya, berarti ini gunung memang seperti mitos-mitos yang beredar, pewayangan dan lain sebagainya seperti Pandawa 5 dan lain sebagainya, itu mungkin ada sangkut paut dan atau bagaimana saya pun kurang tahu gitu ya. Cuman tadi yang boleh dibicarakan, kata kuncinya hal-hal yang seperti itu gitu, yang memang udah lumrah atau menjadi rahasia umum di kalangan masyarakat. Cuman untuk menginformasikan mengenai alam gaib yang ada di sana itu tidak diperbolehkan untuk dipublikasikan ke kita semua. Bingung ya saya gimana nih untuk dibicarakannya, saya bingung. Padahal saya udah lihat banyak gitu tentang segi mistisnya, tentang segi gaibnya, bahkan ada bingung ya gimana ya. Oke, mungkin kalau memang tidak diizinkan, oke, nggak apa-apa. Mungkin ya kita sudahi saja. Ya udah aja ya. Nggak apa-apa. Mungkin di lain waktu mungkin bisa mendapat izin, kita juga nggak tahu. Kita cari aman aja dulu lah. Semoga di next time atau lain kesempatan bisa lebih membahas lagi seputar gunung itu. Jadi menjadi PR buat saya juga dan Pak Ayi nanti untuk kedepannya, karena ini belum keungkap ke kita semua. Oke, gimana? Udah baik kan Pak Ayi? Alhamdulillah. Oke, buat penonton semuanya, sayang sekali
informasi yang dilihat oleh Pak Ai tidak dapat dipublikasikan kepada kita semua. Cuman itu memang hal yang terbaik ya Pak Ai. Iya. Kalau saya gimana ya? Bingung saya juga. Padahal saya itu pingin gitu ya mengutarakan gitu apa gitu yang bisa barusan saya lihat ya di alam gaibnya atau di tempat lokasi Gunung Arjuna ini banyak gitu ya, banyak gimana gitu lah, banyak gitu ya. Oke, cuman sedikit membahas, bukan membahas tentang alam gaibnya seperti apa, cuman saya ingin sedikit membahas apabila itu dilanggar, hal negatif atau dampak yang akan dialami oleh Pak itu seperti apa? Mungkin seperti apa ya, negatifnya ya mungkin. Sudah apa ya, bingung, nggak tahu itu seperti apa kalau saya langgar atau saya enggak. Ya kalau dilanggar gitu ya, nggak tahu lah gimana gitu. Yang pasti bakal ada, ada dampaknya kepada diri saya atau sama keluarga saya. Cuman yang saya lihat itu barusan, gimana ya? Intinya berbeda dengan gunung lainnya kan? Beda jauh. Beda jauh gitu. Lebih menarik gunung ini ketimbang gunung kalau lain. Dilihat sih ini banyaknya sisi mistisnya tentang apa ya? Pewayangan atau dibiasakan lah, bisa dibilang ini banyak pesugihan kayak gitu lah. Oke. Itu secara garis besarnya ya. Banyak penari kayak gitu. Di Arjuna ya, Gunung Arjuna. Ya sama yang gunung yang udah saya bahas ya. Seperti Gunung Lawu beda. Dan jadi seperti ya cerita-cerita umumnya di blogger atau website, di sana banyak disebutkan ini pewayangan Pandawa 5. Kenapa disebutnya Gunung Arjuna? Karena Arjuna kayak gitu ya Pak ya? Iya, mungkin kayak gitu. Kurang lebihnya seperti itu. Mungkin ya kita sudahi saja ya Pak ya? Iya. Oke. Mohon maaf sebelumnya kepada teman-teman semuanya. Mungkin di lain kesempatan dapat membahas gunung ini kembali yang sudah mendapatkan izin tentunya. Insya Allah semoga nanti aja bisa terlaksana ataupun di gunung-gunung lainnya ya Pak ya? Iya. Ataupun di tempat-tempat lainnya yang memang aura mistisnya kuat. Oke, saya sudahi saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.